kita kan biasa di sini 32, yang kemarin aja yang 34 aja kita udah panas kan. Beberapa minggu yang lalu. Apalagi kita sampai 40 sampai 50 derajat Celcius. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Jadi yang pertama, ini kita masih ada waktu beberapa jam. Kalau mempersiapkan obat-obatan, kita bisa minum. Jadi kemudian itu masukkan ke dalam koper besar sebagian terus kita itu untuk emergency. Nah kalau saya di dalam tas lembang itu selalu punya beberapa trik. Satu, biasanya masukin obat makhluk karena kita akan mengalami perubahan pola makan. Jadi istilahnya food poisoning biasanya. Yang kedua, masukkan obat demam karena biasanya kita akan ada perubahan cuaca. Yang ketiga, biasanya untuk emergency beli aspirin. Aspirin itu murah. Nanti cari panadol di dekat. Nah, kalau yang lain-lain nanti mungkin dari konsorsium ada menyediakan. Ya. Kemudian berikutnya masalah kesehatan apalagi, yaitu kita akan mengalami yang namanya dehidrasi. Tolong harusnya jamaah sudah membawa botol minuman. Itu di daerah Jawa itu kurang lebih jauh juga, tapi karena saking ya saya kan harus mendampingi jamaah semangat ya saya harus ikut juga kan, masa saya tinggalin aja kan, saya ikut lah. Benar, kaki saya kram, jamaah juga kakinya kram, sama-sama kram. Dok, tolong dok, ya saya udah bilang, kaki saya juga kram, saya bilang, karena ngikutin kali saya harus mendampingi begitu banyak 400 jamaah, hampir mungkin sekitar 10 atau 20 orang kakinya kram, ya kita juga kan saya bilang tadi dulu sama setelah saya obatin, nah, akhirnya banyak lah, belum lagi yang demam apa segala macam. Dan yang lebih heboh adalah sebelum wukuf di Arafah itu udah pada sakit, karena waktu itu kita masuk musim dingin, jadi udah asam lambung. Kalau ester C aman, dan kita biasanya jarang terjadi kalsium oksalat di dalam kita setelah haji semuanya segala macam kita akan ikutin. Pokoknya apapun yang disarankan oleh para ustaz kita segala macam ikutin. Ya, jadi kita jangan. Ada satu hal yang penting pada jamaah yang perempuan wanita adalah mengatur dari siklus dari jangan sampai pada waktu di sana tidak bisa berhaji hanya gara-gara menstruasi yang kesehatan juga buat haji, katanya seminggu sebelumnya. Jadi saya ada juga yang begitu, cuman kadang terlihat dokter Oxin. Jadi saya tanya dokter Oxin, mereka bilang 14 hari setelah naik pertama supaya tidak terkena lapisan masa subur biasanya. patut ini. Kalau memang cepat hubungi dari tugas atau nanti saya akan kasih nomor saya jika ya. Nah, jadi nanti cepat lapor kita nanti karena kita nanti akan koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini karena harus secepatnya. Karena kalau sampai terjadi apa-apa, aduh, repot sekali. Saya pernah ngurus sampai ke rumah sakit Arab. jadi dimasukkan di dalam kartu haji ada daftar obat apa aja di bawah. Tapi kebetulan setelah dibuatkan itu ada ke dokter spesialis saraf. Jadi ada beberapa obat yang tidak dicantumkan oleh orang kesehatan. Itu kita catat lagi Catat sendiri. Ya, boleh catat Di luar sendiri. yang mereka cetak. Ya, nah, jadi catat aja apa-apa semuanya. Kita tuh tidak takut di sininya, tapi kita takut waktu di Saudi, karena kita nggak bisa bahasa mereka. Itu yang kalau kita bingung kan, nah, tunjukin aja langsung. Siang kan tuh panas ya, atau buru atau kalau nanti mengenal berubah minum apa nanti next waktunya. Jadi gini, saya kebetulan bukan dokter jantung, tapi biasa mengenai ini. Kalau saya biasanya tidak memberikan obat darah tinggi itu bersamaan. Jadi biasanya kalau ada dua, satu dikasih di pagi, satu diminumkan di malam. Kenapa? Karena tubuh kita ada yang disebut dengan irama sirkadian. Irama sirkadian itu pada waktu malam Allah tuh udah ciptakan bahwa kita harus istirahat. Nah kadang-kadang kita aktivitas sehingga terjadi namanya hipoksia, kekurangan cairan. Nah otomatis jantung kita akan
pompa lebih kencang. Makanya harus kita siapkan satu di pagi, biasanya yang disoprolol, satu di malam hari. Cuman penyakitnya adalah kalau kita letakkan amlodipin di malam hari, biasanya akan, apalagi kalau yang generik, itu akan membuat terjadinya penumpukan cairan di kaki kita. Makanya kaki kita sering, masalahnya gini, saya kan tidak memeriksa Bapak nih. Iya. Nah, Kan saya ini juga dokter itu kan dokter yang memberi saya. dokternya dokter spesialis jantung atau spesialis penyakit dalam? Oh iya, ini dalam. Penyakit dalam. Nah, kalau dokter penyakit dalamnya mungkin yang banyak itu kalau Bapak bawa sampai jangan lihat kita Pak. Kalau kita jamaahnya haji khusus, kalau kita bawa biasanya kita ditoleransi sekitar 2 sampai 5 hari. Kalau kita bawa sampai 2 bulan, nah itu jadi pertanyaan. Berapa hari kita ada di sana, hanya itu. Iya. Per 2 hari lah. Kalau saya selalu lebihkan dari dulu. Kenapa? Karena kadang-kadang kan masa kita dan jamaah kita sakit, kita biarin aja dia main hapus juga tuh biarin aja lah. Kan nggak mungkin kan. Pak Ustadz tadi juga saya sudah inikan siapkan, tapi memang tidak sebanyak. Cuma ada tolak angin lumayan banyak, ada minyak kayu putih, Tolak ada angin, panadol, ya juga ada. Tapi kalau bapak ibu ada bawa sendiri juga bagus, jadi lebih cepat pengolahannya. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi? Dok, kalau misalkan tensinya sudah 110/80, apakah harus selalu minum ampul? Harus selalu minum obat. Karena obat hipertensi diminum seumur hidup. Sampai kita mati lagi. Tensi 110/80 ya Bu? Harus mengawasi dan jumlah jemaahnya keseluruhan. Jika apapun di situ kendalanya, saya harus tahu. Sebagai pengawas akan melaporkan kejadian apa saja yang akan terjadi nantinya. Itu jadi catatan kami untuk evaluasi ke depannya. Karena bagaimanapun kami ini adalah kebanyakan konsorsium dari berbagai macam travel. Dari jumlah 400 lebih itu konsorsiumnya ke perahu. Sehingga walaupun kita satu hotel, ada juga yang beda hotel, beda keberangkatan, tapi hotelnya sama, maktabnya juga sama. Tapi saya memakai visa amil musim, sehingga nanti yang mendampingi dari Jeddah ke Mekah Ustadz Ardiansa ini